boleh berlimpah atas kita, dan kita boleh berkira karena kebaikan Tuhan yang memelihara dan mencukupkan kita semua sepanjang 1 minggu ini. Saya percaya kemurahan Tuhan atas kita lebih daripada hidup, dan kita orang-orang yang sudah dimenangkan oleh Tuhan dalam bersyukur, bersukacita, meluap dengan ucapan syukur di hadapan Tuhan. Baik saudara yang dikasihi Tuhan, saya mempersilahkan kita semua untuk bersaat teduh sejenak, pribadi lepas pribadi, untuk mempersiapkan diri kita di hadapan Tuhan.
percaya hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Mari setiap orang yang siap untuk bersorak-sorai memuji Tuhan katakan amin. Haleluya. Masih ada sukacita Tuhan hari ini? Kasih tos dulu di kanan kiri depan belakang Bapak Ibu, kasih salam hormat. Kita berikan buat Tuhan, Dia Allah yang tidak tertandingi. Kau perhatikan kekuatannya yang heran, tak ada kerajaannya yang terbesar, tak akan tergoyahkan. Semua musuh benar-benar
Silahkan duduk. Tetap percaya, tetap berharap. Bagi orang yang percaya dengan segenap hati, ada mujizat yang Tuhan sediakan bagi setiap umatnya. Mari kita mempersiapkan hati kita untuk mendengarkan sabdanya. Kekuatan di hidupku, ku dapat di dalam-Mu. Kau teguhkan hatiku, tiada yang mustahil bagimu, sebab aku percaya. Ya Allah yang tidak pernah berubah, firman-Nya selalu iya dan amin. Kekuatan di hidupku, ku dapat di dalam-Mu. Kau teguhkan hatiku, tiada yang mustahil bagimu, sebab aku percaya. Bukan karena melihat, namun karena firman-Mu yang selalu digenapi di hidupku. Ku percaya. Bukan karena melihat, namun karena firman-Mu tiada pernah berubah. Saudara, mungkin hari-hari ini kita punya beban doa yang belum Tuhan jawab, yang belum Tuhan berikan. Mungkin sudah bertahun-tahun kita meminta kepada Tuhan, tapi satu hal yang harus tetap ada di dalam hati ini, sebuah pengharapan, sebuah iman yang berkata bahwa Tuhan setia pada janjinya. Kalau Dia sudah berfirman, kalau Dia sudah berjanji, Dia sudah berkata, maka Tuhan pasti akan bertindak untuk kita. Ada amin Bapak Ibu? Mari dengan sepenuh hati imanmu kita angkat pujian ini dan kita bangkit berdiri sama-sama. Kekuatan di hidupku,
itu sangat powerful dalam hidup kami Tuhan. Firman-Mu seperti dinamit dalam hidup kami, yang akan meledakkan setiap tembok-tembok yang tertutup berabad-abad. Dengan kekuatan doa, dengan kekuatan iman, maka kami dapat merobohkan setiap tembok. Jika tembok Yeriko boleh Tuhan robohkan karena doa dan nyanyian dari umat-Mu, maka dalam hidup ini Tuhan, apapun yang terjadi dalam hidup kami percaya, asal kami percaya, asal kami punya iman, apapun pasti Tuhan jawab, apapun pasti akan terjadi, karena mujizat Tuhan nyata dalam hidup kami. Kami yang sudah ditolong Tuhan, kami mau Tuhan hidup kami dipenuhi seperti bejana yang Tuhan isi dengan air kehidupan-Mu. Tuhan isi Tuhan dengan kebenaran-Mu yang sebentar kami akan dengarkan Tuhan. Engkau mengurapi hamba-Mu yang menyampaikannya. Biar Roh Kudus yang akan menuntun tiap-tiap langkah hidup hamba-Mu untuk menyampaikannya pada pagi hari ini. Dan setiap kami Tuhan, kami mau membuka hati kami untuk firman-Mu boleh bekerja dan Roh Kudus mengolah setiap hati kami, sehingga boleh terjadi perubahan dan kuasa dari firman yang kami terima, kami dengar pada pagi ini. Terima kasih Tuhan, kami sambut berkat firman-Mu dalam nama Tuhan Yesus yang siap katakan amin. Silakan duduk. Shalom. Shalom. Selamat pagi. Apa kabar Bapak? Luar biasa. Puji Tuhan Bapak Ibu dan saudaraku yang dikasih Tuhan. Percayalah apa yang saudara kerjakan Tuhan itu sudah perhitungkan. Amin. Apapun yang kau kerjakan, hari-hari yang sudah kau lalui, Tuhan itu memperhitungkannya. Jadi selalu ada upah bagi orang-orang yang bekerja. Yang setuju katakan amin. Jadi Bapak Ibu saudaraku yang dikasih Tuhan, orang yang dipelihara Tuhan itu adalah orang-orang yang mau bekerja. Jadi orang yang bekerja itu layak mendapat upah. Jadi upahmu asalnya dari Tuhan. Walaupun kita bekerja di perusahaan, kita bekerja pada orang, ya, dapat gaji, tapi yang sesungguhnya adalah upah kita itu datangnya dari Tuhan. Nah, saudaraku yang dikasih Tuhan, Kolose pasal yang ketiga ayat yang ke-24, kamu tahu bahwa dari Tuhanlah kamu akan menerima bagian yang ditentukan bagimu sebagai upah. Ya. Dari mana kita tahu? Ya. Dari mana kita tahu bahwa Tuhanlah yang akan memberikan bagian dari semua apa yang sudah kita kerjakan? Saudaraku yang dikasih Tuhan, banyak orang hari-hari ini ya yang punya pola pikir yang keliru. Ketika bekerja itu yang dicari adalah uang. Ya. Ketika kita bekerja atau mencari pekerjaan, fokus utama adalah supaya mendapatkan uang. Padahal kalau orang yang bekerja sudah sepantasnya, selayaknya mendapatkan upah. Jadi orang yang bekerja tidak harus ya orientasinya kepada uang. Kenapa? Karena orang yang bekerja layak mendapat upahnya, saudaraku. Nah, kamu tahu bahwa dari Tuhanlah kamu akan menerima bagian yang ditentukan bagimu sebagai upah. Kristus adalah Tuhan dan kamu hambanya. Banyak orang ingin diberkati Tuhan,
tapi lupa satu ayat ini, saudaraku, ya, bahwa kamu hambanya. Kalau kita hamba, itu sudah sewajarnya, sudah seharusnya bekerja bagi tuannya. Ya. Nah, kalau seorang hamba mengabdi kepada tuannya, ya, tidak perlu memikirkan apakah ia makannya dari mana, apakah ia harus punya pakaian dan seragam khusus, apakah dia mau berjalan kaki atau naik sepeda. Ya. Kalau seorang hamba, ya, mau melakukan semua yang ia selayaknya harus ia kerjakan, maka yang memikirkannya adalah sang Tuhan, saudara. Kristus adalah Tuhan dan kamu hambanya. Nah, saudaraku yang dikasih Tuhan, kalau prinsip anak tidak perlu bekerja pun mendapatkan bagian. Kalau prinsip hamba, kalau mau mendapatkan bagian, dia harus bekerja. Nah, seringkali orang itu hanya memilih aku mau sebagai anaknya saja. Ya, anak pun kalau tidak bisa bekerja, dia tidak akan punya masa depan. Mau tidak mau, untuk punya masa depan tidak bisa mengandalkan warisan, saudaraku yang dikasih Tuhan. Nah, oleh sebab itu prinsip seorang hamba yang mau bekerja melayani tuannya, dia sudah diperhitungkan atau ditentukan bagimu sebagai upah, itu sudah ada di memori sang Tuhan. Saudaraku yang dikasih Tuhan, di dalam sebuah ibadah, di dalam gereja, dikategorikan ada dua jenis orang, saudaraku yang dikasih. Ada dua macam orang, ada dua golongan orang. Dalam ruangan ini itu hanya dapat dibagi menjadi dua. Ya. Yang pertama, orang itu datang beribadah kepada Tuhan, mendengar firman Tuhan, pulang dan melakukan apa yang ia dengar. Yang pertama. Dan jenis orang yang kedua, ia datang beribadah, mencari sesuatu, mengharapkan sesuatu, pulang dia tidak melakukan sesuatu. Firman-Nya di mana? Ya, Yakobus 1 ayat 22, tetapi hendaklah kamu menjadi pelaku firman. Jadi golongan orang Kristen yang beribadah pada hari Minggu atau tengah minggu atau hari-hari yang lain, itu dapat dibagi hanya menjadi dua bagian. Yang pertama, dia melakukan firman yang ia dengar. Dan yang kedua, ia tidak mau melakukan firman, bahkan menolak firman yang ia dengar. Yang ia mau adalah yang sesuai dengan isi hatinya. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, saya punya seorang kawan, seorang teman, ya, ketika dia kuliah di sebuah sekolah tinggi teologi, ya, di pulau seberang sana, Bapak Ibu, ketika masuk kelas dan diajar dosen, dia selalu berkata, oh gak bener dosen itu menerangkannya. Oh gak bener dosen itu menerangkannya, harusnya seperti ini. Hampir setiap dosen yang masuk kelas, yang mengajar dia, gak cocok, gak sesuai dengan apa yang dia pikirkan. Bapak Ibu yakin dan percaya bahwa teman saya ini lulus sarjana dengan pengetahuan yang baru?
Kira-kira? Tidak. Kenapa? Karena mindsetnya tertutup. Dia pikir apa yang dia pikirkan itu sudah benar, 100% benar, bahwa yang dikatakan dosennya itu salah. Ya, walaupun punya gelar sarjana, otaknya tetap nol, saudaraku. Kenapa? Karena nggak ada pengetahuan baru yang dia input di dalam memorinya. Itu sama aja, ya, dengan orang Kristen yang datang beribadah, ketika diajarkan sesuatu, dia menolak, dia berkata bahwa yang diajarkan itu tidak sesuai dengan seperti biasanya. Seperti biasanya itu ya apa yang dia pahami dulu, apa yang dia mengerti tentang apa yang dia baca. Ya, walaupun berkali-kali ya datang beribadah, dia akan pulang dengan persepsi yang sama, pengertian yang sama. Siapapun yang berkhotbah, siapapun yang menyampaikan firman, orang tersebut tidak akan mendapatkan sesuatu yang baru. Kenapa? Karena menolak hal yang baru. Bapak Ibu, percayakah saudara, orang yang model kayak gini ini bisa masuk surga? Bukan masalah kita mau kapling surga, ya. Orang yang model begini nih, orang yang tidak mau menerima sesuatu yang baru, ya. Wah, yang penting kan percaya Tuhan Yesus masuk surga. Benarkah demikian? Ya. Seringkali orang hanya memegang satu ayat ini, percaya Tuhan Yesus. Asal percaya saja, kamu pasti selamat. Tapi saudaraku yang dikasih Tuhan, percaya tapi tidak ada perubahan, dia tidak akan pernah selamat. Ya, mulut kita mengaku percaya kepada Tuhan, tapi pikiran kita tidak pernah berubah. Berubahlah oleh pembaharuan budimu. Ya, Roma 12 ayat yang kedua. Ya, berubahlah oleh pembaharuan budimu. Orang yang percaya kepada Yesus, yang belajar firman, mendengar firman, mau tidak mau dia memiliki menerima hikmat Tuhan. Berarti pola pikirnya berubah, konsepnya berubah, pandangannya berubah, tindakannya berubah, pekerjaannya berubah, pendapatannya berubah. Yang terpenting untuk berhasil adalah hikmat. Makanya untuk merubah sebuah angka diperlukan hikmat. Tidak cukup karena kita punya gelar, saudaraku yang dikasih Tuhan. Ya. Nah, Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, sekali lagi bahwa orang yang datang beribadah dalam sebuah gereja, ya, hanya dapat dibagi dua golongan atau dua jenis. Yang pertama, mendengar firman ia melakukannya, dan orang yang kedua mendengar firman dan pulang dengan tangan hampa. Kenapa? Merasa bahwa dia sudah paham firman, tapi dia tidak paham bagaimana melakukannya, saudaraku. Ya, di sini dikatakan, hendaklah kamu menjadi pelaku firman dan bukan hanya pendengar saja. Ya, bukan hanya pendengar saja. Sebab jika tidak demikian, kamu menipu diri sendiri. Artinya menipu diri sendiri itu kemunafikan ada dalam diri kita, saudara. Jadi yang hanya mendengar, ya, yang hanya yes, ya, amin, saudara yang dikasih Tuhan, ya, dia menipu dirinya sendiri. Sementara upah itu berdasarkan orang melakukan sesuatu. Orang yang bekerja layak mendapatkan upahnya, saudara. Nah, di sini percayakah saudara bahwa kita sudah mengenal kasih Bapa?
Percayakah saudara bahwa saudara itu sesungguhnya orang-orang yang dikasihi Bapa di surga? Dan apakah kita sungguh-sungguh percaya bahwa kasih Bapa itu nyata, saudaraku yang dikasih Tuhan? Sudah hampir 2 bulan sebelum Natal, telinga saya itu sudah mulai infeksi. Ya, Januari parah-parahnya. Dan ketika saya ke dokter, saya dikasih obat. Ya, ini nggak usah dikasih obat dari luar, nggak usah ditetes, dikasih obat dari dalam saja. Sementara pengobatan terpadu itu pengobatan dari luar dan dari dalam. Nah, dokternya memilih opsi udah nggak usah ditetes-tetes, diobati dari dalam saja. Kira-kira kalau saudara paham pengobatan terpadu itu harusnya diobati dari dalam dan diobati dari luar. Nah, karena saya paham obat tetes mata, telinga ya. Oh ya, obat tetes telinga itu mahal, ya, harganya hampir 200.000. Ya, kau usah lah, kasihan. Loh, mau cepat sembuh apa lama-lama ini? Ya, saudaraku, ketika pulang ya sudah, tetap karena saya punya persediaan. Ya, saya berpikir dan berharap antibodi saya itu kuat melawan penyakit. Ternyata antibodi saya lambat melawan proses penyakit. Nah, puji Tuhan, saudaraku, ketika saya makan obat dokter malah tambah sakit. Kenapa? Ketika kita minum obat dari dalam akan berpengaruh pada proses pencernaan yang ada di dalam mulut, saudaraku. Jadi ludah kita itu menjadi asam. Kalau Bapak Ibu minum antibiotik akan merubah rasa asam di mulut, pahit jadinya. Jadi makan sudah nggak enak, makan nggak ada rasa, ya, yang rasa hanya asin doang. Nah, makan yang enak pun juga kok nggak ada rasanya, ini kurang apa ya? Ya kan? Nah, saudara yang dikasih Tuhan, di situ setelah habis 1 minggu makan obat, memutuskan saya tidak mau untuk makan obat lagi. Artinya berhenti 1 minggu makan obat cukup supaya mulut saya bisa ngerasain yang enak lagi. Ya. Oh, ternyata mulai berubah. 2 hari gak makan obat, wah, terus ada gurih-gurihnya ini. Gitu saudara ya. Nah, dari situ, tapi tetap terus, ya, masih ada infeksi yang belum pulih, saudara. Dan baru kering itu hari kemarin, tak rasa-rasa, loh, kok sudah nggak netes, tapi kok mulai gatel-gatel, celekit. Itu artinya apa? Sembuh. Ya. Dan hari ini saya mendengar sudah mulai steril. Jadi alangkah senangnya saudara yang dikasih Tuhan, ketika kita mengharapkan sesuatu yang normal itu bisa terjadi, kita merasa senang. Jadi selama 2 bulan sebenarnya saya tersiksa karena pendengaran tidak steril. Ya, hanya bassnya aja di sini. Ya, treble-nya di sini nggak keluar. Mau potensinya diputar nggak bisa keluar. Karena apa? Ya, ada yang menyumbatnya. Nah, ketika mulai sudah terdengar suara treble-nya, wah, enak juga ya suara, enak juga ya, bahagia saudara ya. Nah,
Tapi saudaraku, untuk terjadi proses yang seperti itu butuh 2 bulan. Ya. Ada paman saya yang di Malang, itu ya ampun, telinga disuruh ngurain sama lidi. Loh. Sama katembat aja dimaki-maki sama kanan kiri. Ini suruh lidi ditumpulin, dihaluskan pucuknya, terus dipelintir-pelintir untuk nyangkutin yang kotoran lendir yang nempel di bekas lukanya itu. Gak bahaya saya. Iya. Saya cuma iya. Wah, budak saudara. Ya. Mau nggak mau jawab iya daripada perbantahan terjadi, saudara. Tapi puji Tuhan, saudara, 2 bulan berlalu ya, mulai menikmati sesuatu yang baik. Itu kenapa Tuhan, masa saya nggak bisa dengar sih yang sebelah? Tuhan, saya nggak minta sembuh. Tuhan, saya nggak bisa dengar sih. Terus kalau ngecek sound system gimana Tuhan? Terus kalau saya mau nyanyi nggak cocok sama musiknya gimana Tuhan? Doa saya itu modelnya seperti itu, saudara. Oh tidak, Tuhan jamah dan sembuhkan dalam nama. Enggak kayak gitu, saudara. Ya kan itu sudah apa? Doa yang apa namanya? Sudah doa yang umum. Saya mau yang gak umum, saudara. Tuhan, lah kalau saya nggak bisa mendengarkan dengan pasti, lah kan pensiun saya, Tuhan. Loh iya kan? Saya nggak bisa nyanyi karena tidak bisa menyesuaikan dengan musiknya, dan saya tidak bisa nyetel jadi soundman. Ya udah pensiun. Ya udah kalau mau pensiun dini. Nah kayak gitu, tapi saya tahu Tuhan itu baik, Bapa yang baik. Ya, makanya Bapa yang baik tidak selalu memberikan secara cepat, walaupun Tuhan bisa memberikan dengan cepat. 2 bulan penantian saya, saudaraku yang dikasih Tuhan. Kenapa nggak ke THT aja? Tahu, ke THT nanti disemprot, keluar angka 300.000. Iya lah. Nah itu udah paham cara kerjanya. Ya, dibersihkan telinganya, disemprot pakai selang kecil ya. Sri-sri syok. Kalau ada yang itu dicungkil ya kan. Setelah itu dioleskan salep. 3 hari lagi ke sini ya. Disumbat dengan kapas. Nyopot kapasnya itu 150.000. Ya. Pengalaman masalahnya. Oh begitu tuh cara kerja dokter itu. Nah saudaraku, mau nggak mau kita harus belajar hal yang seperti itu. Kalau enggak 150.000 melayang. Nah saudaraku yang ini cara mengenal kasih Bapa, ya. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia mengaruniakan anaknya yang tunggal. Anaknya saja dikasih, ya kan? Anaknya aja dikasih, nggak usah minta-mintaan. Ya anaknya aja dikasih, saudara. Ya apalagi yang lain. Ya. Tapi percayalah, apapun yang diputuskan Tuhan itu adil. Ya. Sekali lagi, percayalah apapun yang diputuskan oleh Tuhan itu adalah adil bagi hidup saudara dan saya. Karena Tuhan tahu yang terbaik. Coba saudara bayangkan, saudara pikirkan tentang satu hal ketika seorang anak itu marah-marah terhadap bapaknya atau mamanya. Ketika dia menginginkan sesuatu, bapaknya dan mamanya itu tidak mengabulkannya. Sementara bapaknya dan mamanya punya kesepakatan bahwa ia tahu, orang tuanya tahu apa yang mau diberikan untuk anaknya. Ya. Saya tadi sempat berpikir ketika puji-pujian, ya, melihat istri saya menyanyi.
style sudah modis, girls, wanita pakai rok, tapi gayanya tetap. Ya, sudah. Ya kan? Kalau nggak percaya, lihat tayangan belakang. Ya, sudah performnya wanita yang girly, ya sudah girly. Tapi ketika berperform, ya nggak girly lagi, saudaraku. Ya, itu campuran, itu mixing ya. Mixing itu kayak apa namanya, jus. Ya, terkadang hidup seseorang itu tidak selalu seharusnya itu begini loh. Ya. Tapi ada kalanya hidup seseorang itu harus mixing, dicampur, ya, dioplos, saudaraku. Supaya apa? Ya, bisa menikmati, menjiwai, menjadi dirinya sendiri, saudaraku. Ya, kalau saya paksa itu udah kalau perform itu jangan begal kakinya. Ya, tetap aja sudah pakainya rok pendek, jalannya begal, ya, nggak girly lagi. Tapi ya itulah pasangan kita, ya. Lah, terus kalau itu yang terjadi, Tuhan menciptakan seseorang itu sempurna. Ya, tadinya saya juga menganggap bahwa Tuhan menciptakan saya itu tidak sempurna. Kenapa? Karena Tuhan menciptakan telinga saya ini nggak matching menurut saya. Kenapa? Ya, saudara percaya nggak percaya? Kalau saya pakai kacamata itu akan menceng. Kalau saya paskan begini akan menceng. Jadi telinga saya itu sebenarnya tinggi sebelah. Kalau begitu cetakannya salah. Hah? Satu, ya. Yang kedua, lubang telinga saya sebelah kiri lebih kecil daripada lubang telinga sebelah kanan. Berarti cetakannya salah. Mungkin punya saudara lubangnya punya volume yang sama. Tapi ketika Tuhan itu menciptakan saya itu unik, tidak sama dengan Hizkia. Ya, kalau saya sama dengan Hizkia, berarti saya anaknya Bu Ika. Loh, tadi mau ngomong apa ya? Kok larinya ke situ ya? Oke. Seorang bapak tahu apa yang diperlukan anaknya. Walaupun terkadang anak ini tidak menyadari dan bahwa menganggap bapaknya ini salah. Ya, kenapa? Karena apa yang diinginkan anak tidak sesuai dengan apa yang diberikan oleh bapaknya. Ya, Hizkia mungkin pernah ngambek seperti itu. Pernah? Atau enggak? Kayaknya pernah ya. Kalau manusia normal pasti pernah. Kenapa? Loh, kan biasanya seseorang itu punya kehendak bebas. Jadi punya pikiran, punya pilihan. Tapi tidak semua pilihan yang kita pilih itu dapat kita terima. Terkadang pilihan yang kita pilih itu tertolak, saudara yang dikasih Tuhan. Dan apa yang diberikan oleh Bapa kita itulah yang terbaik. Katakan terbaik. Apalagi Bapa di surga. Jadi apapun penderitaanmu, sakit penyakitmu, itu ada masa expirednya. Nah, penyakit ada masa expirednya.
Masalah ada masa expirednya, pergumulan ada masa expirednya. Jadi semua pergumulan dan masalah yang kita hadapi itu ada masa kadaluarsanya, tidak abadi. Makanya muncul kalimat ya, akan indah pada waktunya. Ya, berarti percaya segala sesuatu yang Tuhan kerjakan dalam hidup kita mendatangkan kebaikan. Walaupun prosesnya tidak mengenakan, seperti yang saya alami 2 bulan mengalami sesuatu yang tidak enak, ya kan? Moreno hanya melihat saya cuma ada di dalam kamar setiap hari, pagi, siang, sore, ya, angrem. Loh iya, apa yang kamu lihat? Om Nono lagi apa? Tidur. Ditanya. Om Nono lagi apa? Tidur. Tidur 24 jam. Ya gak kayak gitu juga kali. Ya. Nah, saudara yang dikasih Tuhan, orang yang mengenal kasih Bapa, dia tahu bahwa hidupnya itu karena anugerah Tuhan, karena berkat kemurahan Tuhan. Seperti judulnya adalah upahmu dari Tuhan. Ya, kalau Tuhan yang mau menurunkan harga dirinya, Ia mau datang ke dalam dunia menjadi sama seperti kita. Apalagi kalau cuma ya memberikan pemeliharaan, ya Tuhan pasti excellent, saudaraku. Menyelamatkan kita aja excellent, apalagi cuma pemeliharaan. Tuhan pasti excellent. Nah, yang dibutuhkan adalah apakah kita mau mengandalkan Tuhan atau tidak, saudaraku yang dikasih Tuhan. Ya, kalau saudara percaya bahwa upahmu itu berasal dari Tuhan, hal yang paling menarik adalah hidup kita itu harus mengandalkan Tuhan. Apakah perlu pakai kata harus? Apakah perlu pakai kata harus ya? Diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapannya pada Tuhan. Ayat ini berulang-ulang, kayak nggak ada ayat lain toh Pak. Lawang ayat yang diulang-ulang aja gak dikerjakan, gak dipercayai. Amal kita mbak ayat yang baru. Ya, nah. Saudaraku, sampai saya merema dalam pikiran saya, mindset saya, bahwa orang yang diberkati itu ada orang yang mengandalkan Tuhan. Orang yang mengandalkan Tuhan adalah orang yang dipelihara oleh Tuhan. Ya, setuju katakan? Amin. Mau kerja, ya, mau kesana kemari. Mungkin teman saya hari ini mungkin nonton live ini, saudara. Kemarin minta doa lagi untuk interview wawancara pekerjaan yang sudah kesekian kalinya. Ya. Doa korporat. Ya. Saya nggak masuk. Saya percaya kalau dia merubah mindsetnya, dia bakal diterima di sebuah pekerjaan, di sebuah perusahaan. Tapi kalau mindsetnya nggak berubah, mau interview berkali-kali, dia tidak akan bisa diterima. Jadi hanya orang yang mau mengandalkan Tuhan, nasibnya akan berubah. Tapi kalau orang mengandalkan CV-nya, mengandalkan CV-nya, latar belakang pendidikannya, dia berharap, wah excellent nih, aku berpengalaman nih, pasti diterima. Ya enggak lah. Lah kalau direktur utamanya latar belakangnya sarjana S1, yang lamar S2, kira-kira bakal diterima enggak Mas Ogun? Ya, bosmu S1, kamu S2 membawa lamaran.
Kira-kira, wah ini harusnya diterima, apalagi ini S2 luar negeri. Anggapan banyak orang seperti itu kan. Kira-kira diterima. Wah, langsung dipetik kemasan. Wah, lele ngono aku dadi apa iki ndang digantikan nih. Kalah set. Nanti aku dianggap bodoh. Harusnya tahu diri ya. Kalau pimpinan itu S1, ya jangan lebih pimpinan. Pakai ijazah yang S1 saja, nggak usah S2-nya dipakai. Karena pasti ditolak. Loh iya dong, saingan karo bos kok. Nah, hari-hari gini ada nggak orang yang tidak mengalami kekhawatiran tentang posisinya? Ada nggak? Posisi di sebuah perusahaan, kalau ada orang baru, newcomer, apalagi orang itu begitu bagus cara kerjanya, kira-kira dia akan merasa resah nggak? Kalau ada rival, pasti saudaraku. Nah, satu-satunya untuk mengatasi masalah kehidupan seperti itu adalah orang yang mengandalkan Tuhan, yang membuat promosi dalam kehidupannya itu adalah Tuhan. Jadi promosi ada dalam tangan Tuhan. Dalam 8, ia akan seperti pohon yang ditanam di tepi air, yang merambatkan akar-akarnya ke tepi batang air, dan yang tidak mengalami datangnya panas terik, yang daunnya tetap hijau, yang tidak khawatir dalam tahun kering, dan yang tidak berhenti menghasilkan buah. Tidak berhenti menghasilkan buah. Jadi untuk menjadi orang yang upahnya dari Tuhan, ya, itu mau tidak mau hidupnya tidak berhenti menghasilkan buah. Ya, saudaraku yang dikasih Tuhan. Yang menjadi pertanyaan adalah memahami apakah pikiran kita, hati kita itu benar-benar mengandalkan Tuhan, atau mengandalkan karena kita pinter, karena kita punya kolega, kita punya teman, kita punya backing, kita punya ordal, ya kan? Nah, saudaraku, seberapa jauh kita memahami siapa kita? Kalau di dalam persepak bolaan, siapa kita? Ya. Kalau di dalam IRN, siapa kita? Jawabnya apa? Hah? Ya. Nah, dengan Tuhan itu pasti mungkin, saudaraku. Masih percayakah saudara bahwa Tuhanlah sumber berkat? Ya. Kalau Tuhan itu sumber berkat, berarti bersama dengan Tuhan pasti dapat. Bersama dengan Tuhan pasti mungkin. Bersama dengan Tuhan pasti bisa. Ya. Seperti ada tertulis, apa yang tidak pernah kamu lihat, ya, apa yang tidak pernah dilihat oleh mata, dan apa yang tidak pernah didengar oleh telinga, dan yang tidak pernah timbul di dalam hati manusia, semua disediakan Allah untuk mereka yang mengasihi Dia. Ini yang dinamakan berkat yang tidak lazim. Ya. Berkat yang tidak lazim itu diberikan, ya, untuk mereka yang mengasihi Dia. Nah, kita menginginkan berkat yang tidak terduga kok. Kita nggak mau jatuh cinta kepada yang memberikan.
Nah itu kan sesuatu hal yang mustahil, saudara. Kalau saya yang diberkati Tuhan, saya akan semakin jatuh cinta kepada Tuhan. Sehingga saya berkata, Tuhanlah bagianku. Kalau Tuhanlah bagianku, saudara yang dikasih Tuhan, Tuhan pasti akan memberikan upah, walaupun kita tidak melakukan apa-apa. Itu yang namanya kasih karunia. Ya, kasih karunia itu pemberian cuma-cuma, kita tidak mengerjakan apa-apa. Tapi kasih karunia itu jangan terus-menerus sepanjang kehidupan kita. Oleh karena kita gak mau bekerja, itu bukan kasih karunia. Tapi yang namanya orang tidak mau kerja. Nah sementara kembali, orang yang bekerja layak mendapat upah. Nah kalau kita mau mendapat upah tanpa melakukan pekerjaan, kembali adalah kasih karunia. Masih mungkinkah itu terjadi? Saya katakan masih. Ya, kenapa masih? Ya, apa yang tidak pernah dilihat oleh mata dan tidak pernah didengar oleh telinga dan yang tidak pernah timbul dalam hati manusia, semua disediakan Allah untuk mereka yang mengasihi Dia. Berarti berkat itu sudah ada. Bagian kita itu sebenarnya sudah ada. Tinggal pencet tombol klik, maka berkat itu akan delivery. Ya. Nah, saudaraku yang dikasih Tuhan, mari kita sama-sama tahun 2025 ini, ya, banyak orang mengatakan bukan tahun yang mudah. Ya kan? Akan muncul kebijakan-kebijakan baru, nanti akan dikembalikan ke kebijakan yang lama. Seperti contoh kebijakan gas. Oke gas. Ya kan? Kan sekarang kembali ke kebijakan yang lama. Kemarin uji coba, ya, tes ombak. Ya. Dan itu sudah membuat kehidupan kita semakin susah. Tapi gak berdampak sampai Purwokerto kayaknya. Purwokerto aman-aman saja. Gasnya aman-aman? Aman. Sampai di mana? Provinsi sebelah atau provinsi Jawa Tengah ya, ASN tidak boleh pakai gas melon. ASN. Nah ya dia tuh sudah dapat gaji dari pemerintah, dapat subsidi pula. Ya, itulah realitas, saudara. Dengan Tuhan mungkin. Masih percayakah saudara bahwa hidup kita itu sudah digariskan oleh Tuhan untuk menerima sesuatu yang tinggal pencet tombol klik, maka berkat yang sudah disediakan itu Tuhan akan berikan. Ya. Kalau kita bekerja satu hari mendapatkan penghasilan buruh harian, ya, satu hari berapa jam ya? 4 jam, 50.000 misalnya. Kalau kita menerima lebih daripada itu semua karena upah dari Tuhan. Jadi kasihlah Tuhan dengan sungguh-sungguh. Nah, saudara yang dikasih Tuhan, yang memungkinkan hal ini kalau iman kita itu tumbuh. Iman yang tumbuh, ya, iman yang memungkinkan, ya, untuk menerima sesuatu
dan dapat menikmati sesuatu. Ya. Ibrani pasal 11 ayat yang ke-6. Tetapi tanpa iman tidak mungkin orang berkenan kepada Allah. Ya. Tadi orang yang mengasihi Dia sudah disediakan upahnya. Nah, yang di sini dikatakan tanpa iman tidak mungkin orang berkenan kepada Allah. Ya, orang yang mengasihi Tuhan, ya, digabung dengan yang ini berarti orang yang punya iman, yang hidupnya diperkenan oleh Allah. Sebab barang siapa berpaling kepada Allah, ya harus percaya bahwa Allah ada. Masih percayakah saudara bahwa Allah itu ada? Amin. Nah, kalau kita percaya Allah ada, berarti hidup kita tidak akan sembarangan lagi. Ya kan? Kenapa? Katanya Tuhan Allah hadir. Itu gitu cuman ya. Ya. Apalagi kalau sampai berdoa, Tuhan hadirlah di sini. Lah kalau Tuhan sudah hadir, lah sementara kita hidupnya masih semau-mau gue, itu gimana jalan ceritanya? Saudara yang dikasih Tuhan, ya, apakah kita punya kelayakan bahwa kita orang yang beriman, orang yang diperkenan oleh Tuhan, atau orang yang menyenangkan Tuhan? Ya, kalau gereja lain tahun ini bisa memakai tema bahwa tahun ini adalah tahun perkenanan Tuhan. Tahun perkenanan Tuhan itu ya tahun mukjizat, tahun yang dimana Tuhan memberikan kasih karunia, kasih karunia, kasih karunia. Ya. Terus dan bahwa Allah memberi upah kepada orang yang sungguh-sungguh mencari Dia. Sekali lagi, Allah memberi upah kepada orang yang sungguh-sungguh mencari Dia. Mencari Dia dengan sungguh-sungguh. Mencari Dia dengan sungguh-sungguh. Saudaraku, kalau saya sedang kehilangan sesuatu, saya itu tidak bisa fokus ke hal yang lain. Saya akan selalu memikirkan sesuatu itu. Kalau saya lupa menaruh sesuatu atau menyimpan sesuatu, saya sepanjang hari itu saya akan memikirkan flashback ke belakang. Dulu waktu itu menempatkannya di mana? Ya, saya mulai menghipnotis diri sendiri, penelusuran ulang sampai apa yang saya cari itu ketemu, saudaraku. Jadi di inner healing, diputar ke belakang pikirannya sampai kemarin saya masuk dari pintu sini, terus saya megang ini. Terus saya meletakkannya di sini. Nah, pasti nanti ujungnya kan ketemu, saudara. Kalau nggak ketemu ya sudah mumet. Ya, mumet itu. Nah, itu namanya sungguh-sungguh mencari. Nah, kalau sungguh-sungguh mencari itu, kita bilang mau mencari Tuhan. Tuhan kok dicari-cari? Ya kalau nggak dicari ya kita di rumah saja toh. Kalau nggak mau mencari ya kita di rumah saja. Namanya mencari itu beranjak dan bergerak, saudara. Itu namanya mencari. Ya, sekali lagi, namanya mencari itu beranjak dan bergerak. Nah, kalau nggak kemana-mana itu nggak mencari. Ya. Oh ya udahlah. Saya mau live streaming saja lah ibadahnya. Mau COVID lagi. Ibadah live streaming itu kan dalam kondisi darurat, sudah. Tapi ada banyak orang memilih untuk tetap ibadah streaming, ya. Kalau dia darurat berarti dia nggak bisa kemana-mana, dia ngaplang-ngaplang lah. Live streaming itu dianggap patut dan layak. Tapi kalau sudah normal, sudah nggak COVID, sudah nggak pandemi, sudah tidak pembatasan jarak lagi,
kita mau menjaga jarak dengan orang lain, saya mau di rumah saja. Itu namanya mencari Tuhan sungguh-sungguh. Sungguh-sungguh mencari Tuhan. Lah kok enak, tak karepe dhewe sih. Nah, saudaraku yang dikasih Tuhan, bagian terakhir. Bagian terakhir ya, bekerja melayani Tuhan. Kok ujung-ujungnya modus ya, gitu kan? Saudaraku yang dikasih Tuhan, sekali lagi, kalau kita bekerja orientasinya hanya untuk mencari uang dan mendapatkan uang, saudara akan menderita pada akhirnya. Tapi kalau saudara bekerja untuk mau menyenangkan Tuhan, karena perkenanan Tuhan dalam setiap pekerjaan kita, maka hidup saudara akan mengalami yang namanya bahagia. Karena apa? Karena fokus saudara pada sumber berkat, bukan pada berkatnya. Kalau saudara bekerja hanya fokusnya gajian, maka saudara akan kehilangan sumber berkat. Tapi kalau saudara ketika bekerja memikirkan sang sumber berkat, ya sudah include toh, gajian diterima, berkat second blessing juga diterima. Bahkan enak saudara-saudara. Tapi banyak orang diajak untuk yang seperti itu rumit. Kenapa? Aduh, ke gereja lagi. Emangnya situ aja yang bosan. Lu pendeta kan juga manusia toh. Iya toh. Di gereja nggak keluar pagi siang sore di gereja ibadah terus. Loh, rek. Ya stres sesuai rek. Lu itu kan sudah panggilan. Ya lek panggilan ki kan ono kancane. Mosok kan ono kancane belas. Lu kan? Jadi ya sewajarnya ya. Bekerja melayani Tuhan. Ya. Konsepnya upah dari Tuhan. Apapun yang kita kerjakan, kita melayani Tuhan. Selama kita diberikan kesempatan, kita melayani Tuhan. Orang yang diberikan kesempatan itu layak untuk mendapatkan sesuatu yang ia terima. Karena apa? Orang yang diberikan kesempatan itu biasanya sudah dalam pengamatan khusus. Sekali lagi ya. Orang yang diberikan kesempatan untuk melakukan sesuatu dan melakukan tanggung jawab itu sudah melalui pengamatan khusus, bukan serta-merta ya udah kamu aja, bukan, sudah melalui pengamatan khusus. Jadi promosi Tuhan datangnya ya itu timbal balik. Jadi bekerjalah dengan orientasi untuk melayani Tuhan. Karena orang yang bekerja dengan orientasi melayani Tuhan, dia akan menikmati berkat Tuhan yang kedua, yang namanya second blessing. Nah, mungkin orang juga gak percaya second blessing itu model yang kayak apa sih berkatnya. Gak usah dikejar berkatnya, carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka apa? Maka semuanya itu akan diberikan kepada. Semuanya itu apa? Ya yang ini tadi loh Bapak Ibu. Mana? Nah, semua yang disediakan Allah, ya, semua yang sudah disediakan, maka semuanya itu akan diberikan kepadamu. Semua yang mana? Yang disediakan Allah untuk mereka yang mengasihi Dia dan untuk orang-orang yang sungguh-sungguh mencari Dia. Ya. Bagian terakhir, silakan masuk. Orang yang memandang Tuhan itu serius, dikatakan bahwa jerih payahnya tidak akan
pernah sia-sia. Kalau hari Minggu yang lalu teman saya benar-benar mendengar siaran langsung ibadah kita, dan sampai detail dia tulis angkanya ya. Dia menyimak betul sampai detail, dia mencatat angkanya dan mengirimkannya. Saudara, kan saya katakan walaupun saldonya ditanda minus, saya katakan kita harus tetap happy saja, ya. Itu sedang menerapkan bersukacitalah senantiasa. Sekali lagi kukatakan bersukacitalah senantiasa, walaupun saldomu ditanda minus. Tetap bersukacitalah, sebab kamu tahu bahwa dalam persekutuan dengan Tuhan jerih payahmu tidak sia-sia. Berdiri teguh, jangan goyah, giat selalu dalam pekerjaan Tuhan. Ya, orang yang selalu dalam pekerjaan kan upah sudah tersedia, Bapak Ibu. Entah upahnya dari mana, yang penting adalah kita sudah melakukan bagian kita. Kemarin saya sedang ngobrol dengan orang sebelah. Percayalah, kalau kita memberi makan orang lain, maka Tuhan akan memberi makan kita. Oh iya, itu juga aku juga percaya kayak gitu, Pak. Ya sudah, tinggal lakukan saja. Ya, ketika anggota kita cuma 2, maka logistik yang tersedia hanya 2. Tapi kalau yang ada dalam anggota kita, yang termasuk jatah makan dalam meja makan kita itu ada 3, ada 5, maka logistik kita akan bertambah menjadi 5. Tapi kalau kita kembali ke angka pengiritan, karena kita cuma 2 orang, maka yang tersedia hanya 2. Maka belajarlah untuk berbagi hidup kepada orang lain. Itu salah satu pekerjaan Tuhan. Saya beri kesempatan Bapak Ibu untuk merenungkannya. Karena itu saudara-saudaraku yang kekasih, berdirilah teguh, jangan goyah, dan giatlah selalu dalam pekerjaan Tuhan, sebab kamu tahu bahwa dalam persekutuan dengan Tuhan jerih payahmu tidak sia-sia. Kekuatan di hidupku, ku dapat di dalam-Mu. Kau teguhkan hatiku, tiada yang mustahil bagimu, sebab aku percaya. Bukan karena melihat, namun karena firman-Mu yang selalu digenapi di hidupku. Ku percaya, bukan karena melihat, namun karena firman-Mu tiada pernah berubah. Terima kasih Tuhan. Kami percaya seperti pujian yang kami nyanyikan ini, bukan karena melihat kami percaya,
namun kami percaya walaupun kami tidak bisa melihatnya. Dan kami tahu Tuhan jauh lebih tahu apa yang kami butuhkan, apa yang kami perlukan, dan apa yang kami rasakan. Kami mengucap syukur buat segala kebaikan-Mu, dan kami percaya Tuhan, Engkau sungguh amat baik. Saudara yang percaya Tuhan baik, katakan amin. Puji Tuhan untuk berkat firman yang kita dengar pada pagi hari ini. Dan saatnya Bapak Ibu kita akan memberikan persembahan kita untuk Tuhan. Saya persilakan untuk para petugas maju ke depan. Dan mari kepada kita semua kita akan berdoa, kita tundukkan kepala. Terima kasih Tuhan yang baik untuk segala berkat firman yang kami boleh terima. Ajar kami untuk terus mengandalkan Tuhan. Ajar kami terus Tuhan untuk sungguh-sungguh mencari Engkau. Inilah kami Tuhan, setiap bilangan daripada umat-Mu, kami yang sudah diberkati. Kami mau memberikan apa yang kami punyai untuk Engkau. Dan biarlah melalui berkat ini Tuhan, kami mau melihat pekerjaan tangan-Mu melalui gereja ini Tuhan. Luar biasa Tuhan, boleh berkati. Terima kasih Tuhan, hanya dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Nama Yesus ada Tuhan. Nama Yesus benteng yang teguh. Nama Yesus kalahkan semua musuh. Nama Yesus di atas segala. pengumuman dari Hizkia, silakan. Shalom Bapak Ibu sekalian. Kami dari pemuda-pemudi akan mengadakan bazar setelah selesai ibadah dalam rangka pendanaan baksos di bulan Maret. Kami menjual es teh ada serta kopi panas, bisa request manis, bisa request pahit juga. Dan ya. Dan yang terpenting kopinya pasti enak karena diimpor dari Lampung ya, Bu. Ya. Begitu saja yang bisa saya sampaikan. Terima kasih dan Bapak Ibu bisa monggo dilarisi untuk pasar kami. Ya. Sekian saja. Berangkat dari nol ya, Is. Puji Tuhan, Bapak Ibu yang dikasih Tuhan. Shalom. Ada yang ulang tahun hari ini? Nggak ada ya? Mampu ada gitu. Kan langsung habis pasarnya. Ngarep. Enggak. Puji Tuhan, Bapak Ibu. Kita akan mengakhiri ibadah kita. Saya menyebut Bapak Ibu untuk bangkit berdiri. Saya minta doa syafaat Bapak Selamat untuk berdoa. Terima kasih
kami datang kepadamu, kami mengucap syukur dan terima kasih. Karena pada hari ini Tuhan, Engkau masih berkenan kami untuk beribadah. Untuk kami bisa bersama-sama mengucap syukur, bersama-sama memuji Tuhan, bersama-sama mendengar firman. Tuhan, ajar kami mendengar dengan baik dan melakukannya, sehingga apa yang kami dengar, apa yang kami lakukannya, firman-Mu terbukti dalam hidup kami. Firman-Mu hidup dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan. Ajar kami melayani Engkau dengan segenap hati, sepenuh hati, dan kami tahu Tuhan, upah sudah tersedia bagi kami. Yes. Dan kami akan menerimanya dengan penuh sukacita. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Allah yang baik. Kiranya Engkau juga memberkati hamba-Mu yang Engkau sudah percayakan sepenuhnya dalam mengembalakan sidang jemaat-Mu di sini. Mari Tuhan, penuhi dengan hikmat-Mu Tuhan. Biar kami jemaat-Mu semakin hari semakin dewasa dalam Engkau. Penuh hikmat-Mu dari Engkau ya Tuhan untuk mendidik kami jemaat-Mu, sehingga jemaat-Mu Tuhan boleh bertumbuh dan berbuah di dalam Engkau Bapa. Terima kasih Tuhan. Pagi ini Tuhan kami dengar bahwa remaja-Mu akan mengadakan bakti sosial. Mari Tuhan, kiranya Engkau memberkati, dan Engkau juga memberkati yang lain pada pagi ini. Mungkin ada di antara kami yang sakit. Tuhan, Engkau-lah penyembuh kami. Yes. Kalau ada yang bersuka susah Tuhan, mari Tuhan Engkau-lah penghiburan kami. Kalau ada di antara kami yang lemah, Engkau-lah kekuatan kami Tuhan. Tuhan, Engkau selalu melawat kami jemaat-Mu di sini. Tuhan tidak pernah meninggalkan kami. Amin. Tuhan yang selalu mengerti Yes. apa yang menjadi kebutuhan kami. Tuhan, Engkau-lah Allah kami yang baik, Allah kami yang luar biasa. Tuhan, ajar kami tunduk kepadamu. Ajar kami Tuhan melakukan segala kehendak. Terima kasih Bapak. Terima kasih Tuhan Yesus. Berkati Tuhan pemerintahan kami, dari pimpinan paling atas sampai ke bawah. Tuhan, kiranya Engkau bekerja, sehingga kami umat-Mu yang ada di negeri ini boleh beribadah dengan baik dan benar, dan penuh dengan sukacita. Tuhan Yesus, terima kasih pada pagi ini. Jadikan hidup kami berkat bagi sekeliling kami. Jadikan hidup kami teladan yang baik bagi siapapun yang melihatnya Tuhan. Biar mereka memuji nama-Mu bahwa Engkau-lah Allah kami yang luar biasa. Terima kasih Bapak pagi ini. Kami percaya dengan iman kami yang ada. Apa yang kami minta Tuhan tidak ada yang sia-sia. Karena semuanya Tuhan, kami mintanya di dalam nama Yesus Kristus Tuhan, Juru Selamat kami. Terima kasih. Saudaraku yang dikasih Tuhan, mari kita pulang dan terimalah berkat dari Tuhan. Jika engkau baik-baik mendengarkan suara Tuhan Allahmu dan melakukan dengan setia segala perintahnya yang Ku sampaikan kepadamu pada hari ini, maka Tuhan Allahmu akan mengangkat engkau di atas segala bangsa di bumi. Segala berkat ini akan datang kepadamu dan menjadi bagian jika engkau mendengarkan suara Tuhan Allahmu. Dalam berkat nama Yesus, Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Dalam berkat nama Yesus, diberkati hidupmu, diberkati keluargamu, rumah tanggamu, pasanganmu, anak dan seisi rumahmu dengan berkat-berkat yang baru setiap hari, setiap pagi. Deliver
bahkan berkat yang tidak lazim kau akan menerima dan menikmatinya. Saudara yang percaya, Tuhan Yesus baik, katakan amin. Amin.